Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Ibu kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik. Ya Bu. Perkenalkan, nama saya Anastasia Safira. Saya dari perwakilan Proker Fisiotalk HMP D4 Fisioterapi Stikes Nasional. Nah, ada pepatah bilang, Bu, tak kenal maka tak sayang. Maka saya persilahkan Ibu Diah untuk perkenalan kepada teman-teman yang melihat video ini. Monggo, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Bu. Ya, luar biasa MC-nya hari ini. Wah. Oke, semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wari Anjari Dia. Biasanya teman-teman menyapa dengan panggilan Dia. Saya salah satu staf pengajar di Stikes Nasional, yaitu di Prodi Diploma 4 Fisioterapi. Ya Bu. Tuh teman-teman, kalau yang berminat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di bidang fisioterapi nanti bisa ketemu sama Ibu Diah nih. Dosen yang cantik ini Bu Diah. Tegas juga ya Bu. Enggak galak kalau ya. Kalau saya diajar Ibu itu kalau telat absen, wah, nggak ada konsekuensinya ini Bu. Masa? Iya toh? Iya Bu. Luar biasa. Luar biasa nggak Bu? Saking tegasnya ya, itu mencerminkan untuk apa ya, bisa jadi mahasiswa yang rajin gitu ya Bu ya. Biar mengerti waktu gitu, nggak telat. Bagus sekali Bu. Iya. Saya beri salut saya Bu sama Ibu. Salut apa takut, beda tipis ya. Baik. Baik Bu, langsung aja kita mulai ya Bu. Iya, silakan. Ya, saya pengen tahu Bu, kesibukan Ibu selama pandemi itu apa? Kesibukannya Ibu? Iya. Kesibukan saya masih sama, tetap masih mengajar walaupun daring ya. Tetap kita walaupun daring, kita melakukannya kadang di kampus, kadang juga nanti kita bisa melakukan di rumah seperti itu. Jadi kesibukannya tetap memantau anak-anak dari 2020 sampai 2017 tentunya, anak-anak saya. Iya Bu, iya. Iya. Ya Bu. Terus saya mau tanya Bu. Halo Bu. Suara saya terdengar Bu? Soalnya videonya Ibu macet ya. Sama berarti videonya. Iya. Mbak Anastasia juga macet. Sama ya Bu. Wah, berarti jaringannya kurang stabil. Iya. Iya. Lanjut Bu, selain menjadi dosen fisioterapi Stikes Nasional, apakah ada kesibukan lain Bu? Kayak misalnya di klinik atau di mana gitu Bu? Dulu kalau selama belum pandemi ya, saya ada di SIL, Sport Injury Line. Kalau misalkan adik-adik tahu, apa ya, senternya olahraga ya, cedera olahraga di sana. Tepatnya di dekat mana ya? Solo Square. Solo Square. Nah, mungkin bisa bagi teman-teman yang memiliki kasus cedera olahraga, mungkin sekarang promosi mungkin ya. Bisa Bu, datang langsung ke sana gitu. Iya. Gitu. Karena masa pandemi, jadi tetap mematuhi protokol kesehatan ya kalau ke sana. Iya. Gitu. Ya Bu. Kalau gini Bu, kalau kalau masa pandemi itu kliniknya itu apakah ramai atau tidak Bu? Alhamdulillah ya, adalah beberapa pasien yang datang ya. Pasti juga semua klinik juga pasti akan mengalami penurunan karena tahu sendiri ya, pandemi kali ini benar-benar mungkin membuat semua warga jadi takut untuk berkontak langsung atau keluar seperti itu. Walaupun seperti itu tidak mengurangi rasa kepercayaan pasien untuk datang ke klinik kami, tentunya untuk mematuhi protokol kesehatan tentunya. Seperti itu. Ya.
Alhamdulillah kalau gitu ya, Bu. Bu, satu lagi ya, Bu, ini. Boleh. Ini, Bu, hubungannya fisioterapi muskuloskeletal dengan masa pandemi itu apa, Bu? Hubungannya? Hubungannya sangat banyak sekali, tergantung dari tingkat ini ya yang diderita ya. Kalau hubungannya muskuloskeletal sendiri ya, jadi misalkan nih dalam masa pandemi ini ada orang yang mengeluhkan mungkin low back pain seperti kayak membungkuk atau kifosis seperti itu. Nah, itu bisa kita mungkin kasih edukasi ya di rumah, bagaimana sih caranya kita melatih gerakan yang baik dan benar untuk terus melakukan latihan-latihan yang diinstruksikan oleh fisioterapi seperti itu. Jadi tidak mengurangi walaupun masa pandemi seperti ini, tetap klinik pasti akan tetap melakukan tindakan juga, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Tentunya banyak-banyak kita berikan edukasi yang tepat dan benar untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan muskuloskeletal tentunya, terutama yang grade-nya masih belum parah atau mungkin masih di level 1. Seperti itu. Oh, seperti itu. Oh, iya, Bu. Ya. Kalau pasien-pasien di kliniknya Ibu itu yang gimana ya? Mau tanya bingung, Bu. Karena di sana olahraga, jadi mungkin agak pembahasannya akan beda nanti. Bukan ya sama sih, walaupun muskuloskeletal olahraga kan memang ini ya ada satu kesatuan. Tapi kan nanti kan ada fisiotalk tentang olahraga sendiri kan? Iya, Bu, ada. Nah, jadi kalau di olahraga di tempat kami di sini tentunya menangani beberapa kasus cedera olahraga paling banyak. Ya, ada pun mungkin kasus-kasus lain seperti frozen shoulder atau mungkin LBP dan lain sebagainya itu ada, tapi tidak sebanyak dengan kasus-kasus cedera olahraga, karena tentunya yang datang ke sana orang-orang yang atlet ya. Oh, atlet. Oh, iya. Pemain intinya seperti itu. Bu, kita kan dari fisioterapi HMPD 4 fisioterapi Stikes Nasional ini, proker fisioterapi kan punya tema fisioterapi muskuloskeletal. Nah, saya dengar-dengar tuh Ibu tuh ahlinya dalam muskuloskeletal ya, Bu? Enggak ahli-ahli banget. Masih belajar ya. Iya, Bu. Terus kalau kemarin dikatakan ahli pakar masih belum ya. Iya. Ya, Bu. Terus kemarin kita itu kan udah kasih di kolom komentar kan pertanyaan. Nah, terus sama anggota HMP kan juga udah share di media sosial kayak WhatsApp, posternya itu loh, Bu. Terus banyak sekali yang bertanya-tanya tentang muskuloskeletal, Bu. Oke. Ya. Pertanyaan pertama itu bisa dijelaskan nggak, Bu? Apa itu fisioterapi muskuloskeletal? Oke. Ya, Bu. Ini pertanyaannya rata-rata dari mahasiswa fisioterapi sendiri atau mungkin dari kalangan luar fisioterapi mungkin? Oh, ada di kalangan luar fisioterapi, Bu. Karena pengen tahu banget tentang fisioterapi muskuloskeletal. Oke. Mungkin atau saya tampung dulu atau satu persatu? Satu persatu aja, Bu, langsung dijawab. Oh, gitu. Jadi karena yang menonton tidak hanya dari kalangan fisioterapi, mungkin dari luar atau mungkin adik-adik SMA yang mungkin berminat dengan fisioterapi pada akhirnya nanti. Jadi saya akan global saja apa sih fisioterapi muskuloskeletal itu. Jadi kalau di sini muskuloskeletal itu ya tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan muskulo ya. Apapun muskulo itu ya, misalnya sendi, tulang, otot. Nah, bagian-bagian tubuh itu bisa terganggu ya. Banyak sekali penyakit-penyakit di dalamnya. Kemudian kalau FT-nya, berarti kalau FT-nya itu adalah penanganan fisioterapinya. Nah, apa sih peran fisioterapi di muskuloskeletal itu? Nah, tentunya berdasarkan kasus-kasus yang ada di dalam muskuloskeletal itu sendiri gitu.
Jadi kalau muskuloskeletal itu secara globalnya itu yang suatu kasus yang menangani tentang muskuloskeletal. Muskuloskeletal ya ada tulang, ada sendi, ada otot, ligamen dan lain sebagainya. Oh, iya Bu ya. Ya. Tuh teman-teman penjelasan tentang muskuloskeletal. Oh, baik Bu, lanjut pertanyaan yang selanjutnya ya Bu. Ya. Kenapa kalau tidur terutama posisi miring kanan atau miring kiri dan terutama malam hari punggungku terasa sakit? Punggung ya. Ya, tapi kalau tidak dalam posisi tidur tidak terasa sakit. Bisa dijelaskan Ibu? Oke. Ya. Karena kita membahas muskuloskeletal, jadi sangat kompleks yang harus kita periksa ya. Jadi tidak hanya sebatas deskripsi yang biasa seperti ini. Jadi harus melalui proses pemeriksaan ya. Karena di sini memang pertanyaannya juga terbatas ya kan. Mungkin deskripsi ceritanya yang terbatas. Jadi di sini akan saya rangkumkan sedikit saja. Mungkin di sini yang dimaksud posisi tidak tidur itu apa? Bagaimana mungkin ya? berdiri atau duduk gitu mungkin Bu. Oh gitu. Ya. Jadi kalau setiap malam nggak tidur berarti ya. Oke. Ya, mungkin saya juga harus tahu usianya, usia yang ini usia berapa. Kemudian mungkin faktor resiko atau riwayatnya terdahulu itu seperti apa. Nah, itu harus jelas. Ya, jadi dalam sistem diagnosa fisioterapi itu harus runtut. Jadi kita harus menganamnesa terlebih dahulu. Ya, dari riwayat penyakit dahulunya seperti apa, kemudian riwayat penyakit sekarangnya seperti apa, kemudian apa sih faktor yang memperberat, memperingan saat kondisi dia seperti ini. Barangkali mungkin pernah trauma seperti itu. Mungkin kemudian kita bisa melakukan lokalisasi nyerinya itu di mana, kemudian berapa tingkat nyerinya. Nah, itu harus jelas ya. Ya, Bu, Nah, ya. itulah yang harus dilakukan seorang fisioterapi. Mungkin bisa jadi di sini kalau mungkin karena ada trauma ya, atau mungkin aktivitas yang memperberat dia bisa terjadi berulang kali, atau mungkin mungkin dia seorang mahasiswa fisioterapi, mungkin dia terlalu banyak karena di sini daring ya kuliahnya, jadi banyak rata-rata mahasiswa itu ngadep laptop terus misalnya kayak gitu. Jadi dengan posisi yang tidak bagus, posisi yang hanya stagnan atau monoton, apalagi tidak pernah stretching ataupun olahraga. Nah, itu mungkin bisa menyebabkan sakit pada pinggangnya, baik kanan maupun kiri. Bisa jadi karena faktor mungkin tempat tidurnya yang tidak rata. Padahal waktu kita tidur atau posisi tidur itu harus semuanya sejajar ya. Dan posisi tidur yang paling bagus adalah posisi tidur terlentang. Boleh miring kanan, boleh miring kiri. Kalau misalnya miring kanan, miring kiri, sakit, mungkin permukaannya jangan tidur di spring bed. Bisa mungkin tidur di permukaan yang tidak terlalu padat, tidak terlalu empuk juga. Jadi standar ya. Jadi biar tulang belakangnya lurus. Miring pun boleh. Kakinya juga harus miring tapi diganjel dengan bantal pada knee-nya. Seperti itu. Kemudian posisi kepala juga harus diganjel dengan bantal. Jadi biar posisi sejajar. Mungkin bisa jadi posisi tidur yang salah bisa jadi. Atau mungkin saat posisi bangun tidur dia nggak pas. Nah itu mungkin bisa juga terjadi. Ya miring kanan dan kiri nggak enak. Ya mungkin ya kalau menurut saya dari pertanyaan ini mungkin dari tempat tidurnya mungkin ya. Tempat tidur. Atau mungkin aktivitasnya sehari-hari seperti itu. Iya, Bu. Jadi yang masih merasakan keluhan mungkin bisa langsung datang ke fisioterapinya Stikes Nasional, bisa dicek lebih jauh nanti. Tuh. Baik Bu, lanjut pertanyaan yang kedua ya Bu. Ya. Ibu saya jalannya bungkuk, terus berpengaruh gak untuk saraf-saraf di daerah punggung? Begitu Bu pertanyaannya. Oke, ibunya usianya berapa dulu? Mungkin usianya 50-an ke atas mungkin Bu. Nggak spesifik ya, karena pertanyaannya ya.
Iya, Bu. Oke, makanya dari itu kita butuh data yang spesifik sebenarnya, apalagi kasus-kasus muskuloskeletal ya, jadi harus kompleks, harus detail dari semua-muanya. Tidak, apalagi kita seorang fisioterapi, kita tidak bisa hanya pertanyaan yang standar saja. Jadi kita harus gali lebih dalam lagi. Oke, 50 tahun. Kemudian bungkuknya di mana? Penyebabnya apa? Sama seperti tadi, faktor yang berberat memperingan apa, kemudian aktivitas kesehariannya apa, pekerjaannya apa. Nah, itu harus dicek, harus dilihat. Iya, iya, iya. Kemudian kalau bisa, kita bisa ketemu sama orangnya, atau mungkin bungkuknya berapa derajat bungkuknya. Seperti itu. Nah, kan kita dari situ kita bisa tahu ya, kira-kira ada gambaran nggak di situ. Nah, kalau saya yakin juga fisioterapi kakak tingkat di sini pasti kalau cuma saja pasti kan juga kalau nggak detail kan juga akan bingung ya. Bingung ya, Bu, benar. Maka dari itu harus ditanyakan lebih spesifik ya. Mungkin saja untuk permasalahan tergantung dari grade-nya tadi ya, karena jenis membungkuk atau kifosis di sini itu grade-nya banyak ya. Jadi harus dicek dulu apakah dia idiopatik bawaan atau tidak, atau hanya karena kebiasaan ya. Jadi kalau misalkan kurvanya sudah sangat mengganggu sistem pernapasan, bisa kita operasi sampai kita melakukan operasi. Karena orang yang membungkuk itu kalau misalnya grade-nya masih ringan, pasti yang akan merasa tertarik adalah otot-otot belakang paha. Ya, kalau orang-orang fisioterapi pasti tahu ya otot belakang paha itu apa, hamstring. Kemudian para vertebranya itu pasti akan tertarik, atau otot-otot pada tulang belakang itu akan tertarik. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan grade-nya tidak terlalu tinggi, atau mungkin kita bisa cek kurvanya dulu deh. Nah, itu apa saja yang terganggu. Ya. Iya, Bu, ya. Biasanya kalau kifosis itu memang rata-rata dia sesak pada nafasnya ya, karena dia posisi membungkuk. Kemudian pada otot-otot paha terasa tertarik, kemudian pada otot para vertebranya, kemudian rasa nyeri, ya itu. Iya, 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 iya. Oke, Bu, lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Oke, langsung terus bahas ya. Iya, Bu. Ini ada pertanyaan begini, Bu. Aku sering ikut olahraga nih kan. Nah, di bagian betis sama sekitaran lutut kaki kiri itu sering banget ketarik ototnya. Recovernya cepet banget sih. Tapi takut aja kok setiap ngelakuin olahraga berat kayak gitu terus, keganggu juga. Nah, apakah ada saran yang bisa aku lakukan? Gitu, Bu, pertanyaannya. Oke. Di aktivitasnya kesehariannya apa? Kita harus tahu itu olahraga itu, Bu. aktivitas keseharian. Oh iya, iya, Bu ya. Mungkin basket ya, atau anak-anak basket mungkin yang bisa jadi apapun pekerjaannya ya, atau mungkin hanya sekedar hobi itu tidak masalah. Yang penting saat kita melakukan latihan berat itu harus ada pemanasan terlebih dahulu. Nah, bisa jadi kita sudah kok pemanasan, sudah saya melakukan pemanasan dengan durasi yang maksimal, maksudnya sudah sesuai dengan prosedur. Tetapi kenapa kok masih? Mungkin saat dia latihan posisi yang berat, nah itu posisi kaki atau ototnya itu nggak nggak siap, seperti itu. Itu bisa saja terjadi berulang kali, atau mungkin dia memiliki riwayat cedera atau trauma sebelumnya. Ya. Iya, ya, Bu, Mungkin ya. pernah pernah terjadi apa kayak gitu kan pada lututnya. Nah, itu bisa saja terjadi. Kalau misalkan ini hanya sekedar hobi, ya mungkin bisa mencari alternatif lain olahraga yang tidak memperberat sendininya atau lututnya. Ya, kalau misalkan seorang atlet, apalagi basket atau sepak bola, nah itu harus dicek dulu bagaimana dia latihannya, bagaimana pemanasannya dia, posisi kakinya dia saat pemanasan, saat dia mulai beban berat, nah itu bagaimana, apakah titik tumpunya pas.
saat melakukan itu, olahraga tersebut, kayak gitu. Apakah ada personal trainernya di situ? Nah, itu juga harus ditanyakan karena personal trainer itu juga penting untuk mengawasi setiap posisi ya. Kalau tidak ada fisioterapi di situ, gitu. Ya Bu, penjelasannya sangat detail sekali, sangat jelas sekali. Ya, semoga saja bisa diterima. Saya Iya Bu. pakai bahasa awam saja karena Iya Bu. banyak yang menontonnya biar paham semuanya. Kalau menurut Ibu saran yang harus dilakukan itu seperti apa Bu? Saran yang harus dilakukan itu tadi, misalkan kalau dia seorang atlet, ya dia harus lihat bagaimana pemanasan dia. Dia harus pemanasan terlebih dahulu, harus ada peregangan terlebih dahulu sebelum lututnya siap digunakan. Kalau misalkan memang atlet atau hanya sekedar hobi, ya mungkin untuk mencegah terjadi cedera berulang, bisa melakukan hobi lainnya. Ya, tentunya baik itu non atlet mau atlet, pemanasan peregangan itu tetap perlu dilakukan. Baik sesudah dan sebelumnya. Seperti itu sarannya. Gitu. Dan saran yang paling manjur adalah langsung aja cek ke fisioterapi kan. Iya Bu, bener. Gitu. Ya Bu, lanjut pertanyaan berikutnya nih ya Bu. Ada pertanyaan begini Bu. Jika jongkok terlalu lama, lutut terasa sakit. Apa penyebabnya? Oke, jika jongkok terlalu lama, Ya, lutut akan lututnya itu terasa akan sakit. sakit. Ya, penyebabnya apa Bu? Sakitnya karena apa? Sakitnya seperti apa? Sama seperti tadi ya, harus detail untuk anamnesanya. Jadi kalau di sini gambaran kalau kita jongkok terlalu lama, ya apa? Kira-kira Mbak Anastasia apa yang dirasakan? Kayak nyeri gitu Bu, kayak nyeri gitu. Kesemutan kan? Kesemutan betul-betul. Nah, paling banyak adalah kesemutan. Sakit yang di sini mungkin sakit kesemutan. Itu kenapa? Karena dari rangsangan pada sarafnya, ya, atau aliran darahnya itu tidak lancar karena kan posisinya tadi dia menekuk lutut atau jongkok, ya. Itu. Jadi persyaratan di sekitar sendi nih, kemudian aliran darah yang ada di sendi nih itu terhambat, ya, terblokir. Nah, karena dari itu kalau kita jongkok lama kemudian posisi berdiri pasti akan merasa kesemutan. Nah, aliran darahnya kan pasti akan mengalir juga ke bawah kan. Nah, itu. Seperti Salah itu. satunya. Ya, Bu. Bu, saya mau tanya, contoh-contoh penyakit muskuloskeletal itu apa saja sih, Bu? Banyak sekali muskuloskeletal. Ada kalau misalkan di bagian tulang belakang maksud saya itu ada LBP, dan LBP itu juga masih sangat luas sekali, bisa dibagi spondylosis, spondyloartrosis, HNP, ya seperti itu, ankylosing, kemudian ada CTS, ada De Quervain, kemudian ada kalau dini bisa ada ACL, PCL dan lain sebagainya, banyak sekali. Ya. Itu penyakit itu salah satunya. Juga. Penyakit muskuloskeletal itu karena keturunan nggak, Bu? Kalau fraktur kira-kira keturunan nggak? Jadi tidak semuanya penyakit muskuloskeletal itu keturunan. Ya, bisa jadi dari habitnya dia. Ya, apa sih yang menyebabkan orang terkena muskuloskeletal, penyakit muskuloskeletal? Salah satunya ada lagi osteoartritis ya. Itu yang paling populer. Osteoartritis asam urat, nah itu paling tren. Maksudnya di sini tren itu adalah orang-orang awam paham tentang ini. Ya, nyeri lutut biasanya bilangnya. Nah, bisa jadi pola makan, ya, kemudian aktivitas, kemudian bisa juga posisi yang monoton, atau mungkin bisa juga trauma. Nah, itu bisa saja terjadi. Itu jadi, maka dari itu untuk muskuloskeletal di sini kita harus cek semuanya. Ya, dari hasil labnya, dari foto ronsennya, kemudian bisa juga mungkin terpengaruh dari
apa namanya, adanya sakit pada organ dalam misalnya batu ginjal. Nah, itu kan mungkin bisa menyebabkan LBP. Atau mungkin tingkat stres yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan ketegangan pada otot-otot saraf vertebranya sehingga dia mengakibatkan nyeri punggung bawah. Bisa saja terjadi seperti itu. Gitu. Oh, ya. Lalu makanan apa saja yang perlu dihindari untuk mencegah nyeri sendi itu, Bu? Untuk mencegah nyeri sendi, tentunya setiap ini berbeda ya. Gorengan pasti ya, kemudian apa namanya, junk food itu harus dihindari. Apalagi kalau zaman sekarang kan anak-anak sekarang kan mengikuti tren ya, tren makanan-makanan cepat saji, kayak makanan Korea. Nah itu kan mau tteokbokki, kayak ramyun, kayak apa kayak itu sangat membahayakan kita kayak gitu. Jangka panjangnya ya, jangka panjangnya bisa saja jadi seperti itu. Sebenarnya faktor yang paling banyak adalah makanan. Jadi makanan kan kalau bisa kita lihat ya, makanan itu kan sudah ada tergolong dari berbagai jenis golongan darah. Jadi golongan darah A boleh makannya apa, B makanannya apa, kayak gitu kan. Ada dan di situ pasti pantangan-pantangan di situ ada ya. Untuk apa sih yang boleh kita makan, apa sih yang nggak boleh kita makan, kayak gitu. Jadi kalau misalkan berbicara makanan, balik lagi ya, kembali lagi. Jadi salah satunya adalah junk food, gorengan, kemudian kadar gula yang terlalu tinggi, mungkin kan ada komplikasi juga nanti. Nah itu bisa saja terjadi. Tapi kalau kebanyakan, kalau misalkan asam urat atau kalau asam urat itu berarti kan tinggi purinnya, jadi makanan-makanan yang mengandung asin, kemudian apa namanya kacang-kacangan itu dihindari. Kemudian kolesterol, nah banyak kan yang minyak-minyaknya itu kan enak ya, apalagi minyak yang apa rebusnya gorengnya berulang-ulang kali, nah itu kan nikmat ya. Nikmat. Apalagi sempolan itu kan enak, apalagi bakso bakar itu kan juga ya. Iya, Itu Bu. juga harus dihindari. Maksudnya boleh makan tapi ya harus dikurangi. Nah, walaupun masih muda bisa kok terjangkit penyakit-penyakit muskuloskeletal. Tidak dirasa sekarang, mungkin bisa 5 tahun atau 10 tahun nanti. Apalagi kalau wanita ya, pos melahirkan pasti berbagai macam ragam sakit itu pasti ada karena perubahan hormon di dalamnya. Oh, iya, iya, Bu. Langsung pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Nih, pertanyaannya udah nih. Tadi tuh, ya. Berarti penyakit nyeri sendi itu keturunan bukan, Bu? Kalau penyakit nyeri sendi? Nyeri sendi ya, kalau misalkan skoliosis itu kan ada yang idiopatik. Jadi tidak semuanya, seperti saya sampaikan tadi, tidak semuanya. Ya, jadi ada yang keturunan, ada yang tidak. Ya, kayak misalkan yang tidak. Dengar ya suara saya ya? Ya, dengar, Bu, dengar. Nah, ya, ada juga yang misalkan kayak fraktur itu kan bukan penyakit keturunan. Ya. Kemudian apa namanya CTS, kemudian Degerven atau mungkin nyeri lutut itu juga tidak ya. Jadi tidak semuanya penyakit muskuloskeletal itu merupakan penyakit keturunan. Jadi habit, pola hidup, pola makan itu juga mempengaruhi. Walaupun tidak ada garis keturunannya, kenapa garis keturunan saya nggak ada, kenapa saya ada ya? Karena dilihat tadi kebiasaanmu seperti apa, kamu berada di lingkungan seperti apa, nah itu juga mempengaruhi seperti itu. Bu, bisa ini nggak, Bu, diceritakan kenapa Ibu tuh suka di bidang muskuloskeletal? Kenapa? Gimana ya? Ya karena kalau soal fisioterapi kan juga ya sebenarnya juga dulu saya pernah juga di pediatri ya, sebelum saya menjadi dosen praktisi pediatri dulu 2013, udah berapa tahun yang lalu. Nah, kenapa suka? Karena memang banyak beberapa menangani kasus-kasus tentang muskuloskeletal. Mungkin memang feel-nya ada di situ, ya.
Jadi kalau misalkan kalau ditanya kenapa yang bikin suka, karena memang mungkin faktor ini ya, sering menangani, kemudian sering bertemu dengan pasien-pasien tentang gangguan muskuloskeletal seperti itu. Terus kemudian kok nggak pediatri aja, kan dulu pernah kerja di pediatri ya, karena saya tidak mendapatkan feel saya di sana, mungkin karena di fisioterapi itu kan banyak peminatan ya, jadi saat kita PKL nanti adalah penentuan feel kita enaknya di mana, kita mampu memahaminya di mana, muskuloskeletal kah, ke olahraga kah, kardio, neuro dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ya kalau misalkan pengen tahu feel kita ya kita harus harus sering-sering megang pasien ya. Kalau misalkan ada 1-2 membuahkan hasil atau mungkin membuahkan hasil di sini adalah kita bisa berhasil menyembuhkan, itu merupakan kebanggaan atau kepuasan sendiri. Iya Bu, yang menjadi seorang fisioterapi ya, apalagi kita megang dari awal sampai akhir. Nah itulah salah satu poin kebanggaan ya. Jadi kalau memang untuk adik-adik semuanya saja mungkin yang masih semester 1 dimanapun itu, baik D3, D4, S1 atau profesi, mungkin memang belum mendapatkan gregetnya fisioterapi ya. Masih apa sih yang dipelajarin ini, yang mana sih intinya, paling garis besar adalah seperti itu mahasiswa. Jadi ya kan pasti kenapa harus ini, saya tuh pengen tahu fisioterapi, ya sabar, bertahap, karena memang di semester 1 kita lewat untuk pengenalan terlebih dahulu, kita memang belum ada apa-apanya di situ, baru kita masuk semester 2, 3, 4, apalagi 5, 6, 7, 8 kita udah dapat semua tentang fisioterapi. Jadi memang kita basicnya dari semua apapun itu yaitu anatomi. Jadi memang harus dimatangkan di anatominya dulu. Karena semua kasus di fisioterapi semuanya adalah melibatkan anatomi. Jadi jangan sampai dilupakan. Ya, saya sering mengingatkan mahasiswa saya untuk jangan dihafalkan. Kalau dihafalkan tuh pasti mudah lupa. Tapi sering dibaca, dipahami, itu akan jauh lebih lebih merasuk lah ke dalam. Apalagi masa daring seperti ini ya, pasti bosen anak-anak ingin menghadap laptop, PowerPoint, kemudian apa sih saya nggak paham, tulang nih yang apa, saya pengen megang tulang asli, lagi masih semester 1 susah ya kan, masuknya, saya pengen megang nih, iya yang dinamakan sendi shoulder tuh yang mana, kaput tuh yang mana, saya pengen megang, kayak gitu kan, bantalan sendi itu yang seperti apa, saya pengen megang. Nah, mungkin karena bosen ya, jadi kalau pasca pandemi ini, daring ini ya tingkat kreatif mahasiswa saja. Kalau mahasiswa yang aktif, kreatif, pasti dia akan mencari tahu ya, karena banyak media-media yang menyajikan banyak sekali beragam ilmu tentang fisioterapi ya. Tapi berbeda dengan mahasiswa yang pasif, hanya akan menampung saja apa yang dikatakan oleh dosen, karena saya lagi dosen itu belum tentu benar loh ya. Jadi mungkin saja kalian yang jauh lebih pintar, lebih pandai, lebih mengetahui wawasan di luar sana, atau mungkin menemukan jurnal-jurnal baru ya. Mungkin bisa jadi ya kan. Iya, iya Bu. Gitu. Karena semangat berjuangnya kan masih tinggi kalau anak-anak muda gitu. Jadi ya walaupun daring tetap semangat ya untuk belajarnya dengan dosen. Ya Bu, ya, siap. Semangat ya. Ya, tuh bagi teman-teman yang pengen daftar di Stikes Nasional di fisioterapi, nanti bisa ketemu sama Bu Diah, nanti bisa ditanyakan ya Bu, banyak banget fisioterapi muskuloskeletalnya. Jawaban ya, semoga jawaban saya mewakili semuanya. Jadi misalkan Ninja masih ingin bertanya lagi, masih dipersilakan kok. Ya, masih dipersilakan di luar siaran ini. Oh, ya Bu. Siap. Udah ya Bu ini. Ya udah Bu. Udah boleh.
Ya udah Bu, Itu ada sebelumnya lagi apa Bu? Ya nggak ada ya pertanyaan Bu. Ya udah Bu. Halo Mbak. Iya. Oh putus-putus Bu. Ya mancet. Oh udah. Udah. Gimana? Udah. Terima kasih ya Bu Halo, karena Mbak. ya, halo Bu. Halo. Ya. Halo Bu. Koneksinya gimana Bu? Halo, Suara saya terdengar? Mbak Putus-putus. itu tadi putus itu. Oh, Gimana? ya Bu. Oh, udah jam 12.36 nih. Pertanyaannya sudah habis dan sudah dijawab oleh Ibu secara detail dan saya paham sekali. Semoga teman-teman paham ya atas penjelasannya Ibu Diah tadi. Baik Bu, saya sebagai perwakilan Proker Fisiotalk HMPD 4 Fisioterapi, saya mengucapkan banyak banget terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktunya untuk berbicara santai dengan saya. Mungkin waktu lagi kita bisa bertemu lagi ya Bu dengan proker yang berbeda. Iya, amin. Ya, Salam. semoga tidak kapok ya. Iya Bu, enggak. Sehat selalu ya Bu. Iya, salam sehat untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Walaupun banyak belajar di rumah saja, karena pemerintah masih belum mengizinkan untuk luring, jadi sebagai mahasiswa mohon untuk juga mengerti tentang kesehatan, apalagi kita berada di sekolah kesehatan. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, saya mau promosi dulu nih Bu. Boleh, ya. boleh, silakan. Oke Bu, bagi teman-teman kalian harus subscribe channel YouTube Fisiotalk karena kita butuh banget dukungan kalian. Jika kalian suka dengan video ini, kalian jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak mungkin supaya bisa tahu tentang fisioterapi muskuloskeletal yang sudah dijelaskan sama Ibu Diah tadi. Baik Bu, terima kasih. Salam sehat selalu ya Bu. Salam sehat untuk semuanya. Bagi yang menonton, semoga selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari virus corona tentunya. Amin. Ya Bu. Terima kasih Bu. Sampai jumpa. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.